Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, ikhwani, sahabat-sahabat, saudara yang dirahmati Allah selalu, semoga kita diberikan ketetapan iman Islam, ihsan dan kemudahan di dalam ketaatan kepadanya. Hal dunia dimudahkan, hajat-hajat kita dimudahkan. Di dalam hal akhirat kita selalu mendapatkan jaminan diterimanya amal dan didekatkan nanti bersama sang Rasul Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pembahasan sejarah Rasul pada bab atau pembahasan yang ketujuh, yaitu safaratuhu as-saniyah ila Syam. Perginya Rasulullah yang kedua kali di negeri Syam. Perginya Rasul yang kedua kali ke negeri Syam, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khamisah wal isrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan saniyah. Di usia Nabi ke-25 tahun, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam safar ila Syam. Beliau pergi ke negara Syam, negara Palestina. Marratan saniyah, yang kedua kalinya. Yang pertama dulu gagal, tidak jadi di tengah jalan, bertemu dengan pendeta Bahira. Masih kecil, Nabi usia 9 tahun, akhirnya diminta untuk pulang. Akhirnya pulang, cuman rombongan tetap lanjut. Yang kedua kali ini di saat usia Nabi 25 tahun. Fi tijarati Sayyidah Khadijah, fi tijarah li Sayyidah Khadijah, dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu siapa? Seorang wanita terkaya di Mekah Al-Mukarramah. Ada ulama meriwayatkan bahwa 2/3 kekayaan orang Mekah itu milik Sayyidah Khadijah, atau 2/3 kekayaan yang ada di Mekah itu adalah kekayaan Sayyidah Khadijah, wanita yang kaya raya. Wa kanat dzata syarafin wa malin. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki kemuliaan dan memiliki harta yang melimpah. Tastajirur rijal fi maliha, yang mana beliau ketika mengusahakan, ketika beliau itu berusaha mengembangkan hartanya, dagangannya, itu Sayyidah Khadijah, beliau itu menyewa laki-laki atau tenaganya sebagai tenaga, dikasih upah. Jadi Sayyidah Khadijah ini seorang wanita yang kaya, janda beliau. Janda tapi kaya raya, punya kemuliaan, terhormat, hartanya banyak, dagangannya banyak. Dan dalam mengembangkan harta dagangannya, beliau itu menyewa tenaganya orang-orang laki-laki. Wa qad ihtaharathu li hadzal amal. Ketika itu nama Nabi Muhammad SAW sudah terkenal, sudah mulai dikenal oleh orang-orang Arab, kejujurannya, sifat pemalunya, sifat amanahnya dan sebagainya, sifat-sifat mulia sudah dikenal oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, termasuk Sayyidah Khadijah. Maka karena masyhurnya amanah, kejujuran, kesungguhan dan baiknya sifat-sifat Nabi tersebut, keahliannya di dalam dagang juga, maka dipilih oleh Sayyidah Khadijah untuk kerjasama.
li'annaha sami'at bisidqihi. Ini sebab apa Sayyidah Khadijah memilih Nabi, memilih Sayyidina Muhammad? Sebab beliau Sayyidah Khadijah mendengar kejujuran Nabi Muhammad SAW, wa amanatih, dan amanahnya, sifat bisa dipercayanya Rasulullah SAW, wa akhlaqihi syarifah, dan akhlak mulianya baginda Rasul Muhammad SAW. Wa kana ma'hu khadimuha. Cara kerjasama Sayyidah Khadijah dalam mengembangkan dagangan bersama Nabi Muhammad SAW, ketika itu Sayyidah Khadijah punya orang kepercayaan namanya Maisarah, seorang pembantu laki-laki bernama Maisarah. Faba'a, ketika ke Syam, maka mereka berdua berangkat bersama. Faba'a wabta'a, menjual ataupun membeli, menjual dagangan, mungkin kolaan lagi. Waraja'a, kemudian pulang, kembali lagi ke Mekah, biribhin adim, dengan laba, keuntungan yang banyak. Jadi kedua kalinya Rasulullah SAW berangkat ke Syam ini adalah karena kerjasama dengan Sayyidah Khadijah, dengan membawa dagangan dibantu oleh pelayan laki-laki Sayyidah Khadijah, yaitu bernama Maisarah. Kemudian membawa dagangan berangkat ke Syam, akhirnya dijual ataupun mungkin lagi kulak lagi dibawa ke Mekah dengan untung yang cukup banyak, cukup banyak. Kemudian pembahasan berikutnya, judul berikutnya yang ke-8, bab ke-8, Zuwajuhu bi Sayyidah Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safaratihi as-saniyah. Sesudah pulang Nabi Muhammad SAW dengan waktu 2 bulan dari bepergiannya ke Syam dengan dagangan kemarin itu Sayyidah Khadijah itu, tazawwaja bi Sayyidah Khadijah, maka Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah 2 bulan setelah pulang dari Syam. Wa hiya allati khatabathu. Proses pernikahan Nabi ini diawali dengan lamaran dari Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi Muhammad bukan yang melamar, tapi oleh Sayyidah Khadijah yang melamar. Wa kana umruha 40 sanah. Ketika itu Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Sementara usia Nabi ketika itu 25 tahun. Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun, Sayyidina Rasulullah usia 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijah bi Abi Halah. Sebelum dengan Nabi, Sayyidah Khadijah menikah ini, sebelumnya pernah menikah dengan Abi Halah. Wa qad mata walahu waladun. Sungguh suami yang bernama Abu Halah tadi itu meninggal. Meninggal dan punya satu putra minha, dari pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, ismu Halah, yang bernama Halah. Sayyidah Khadijah di usia 40 tahun tersebut seorang janda. Pernah menikah dengan Abu Halah dengan putra satu yang bernama Halah. Abu Halah meninggal. Kemudian wa qad aqamat ma'a Rasul 25. Ketika berumah tangga dengan Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah ini bersama-sama menjalin hubungan suami istri sampai 25 tahun lamanya. Jadi ketika usia menikah 40 tahun Sayyidah Khadijah, kemudian 25 tahun kemudian Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun. Nabi ditinggal sang istri, usia Nabi 50 tahun. Walam yatazawwaj ghairuha hatta tuwfiyat. Nabi Muhammad tidak menikah di saat beristri dengan Sayyidah Khadijah dengan wanita lain. Nabi Muhammad
tidak menikah dengan wanita lain di saat masih punya istri Sayyidah Khadijah. Hatta tuwfiyat, sampai ketika Sayyidah Khadijah wafat, baru Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, Saudah, atau istri-istri Nabi yang lainnya. Inilah, wahai pemirsa, kehidupan Rasulullah di saat usia 25 tahun, pergi ke Syam kedua kali dengan membawa dagangan milik Sayyidah Khadijah. Setelah 2 bulan setelah itu, beliau dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Dan akhirnya menikahlah Nabi dengan Sayyidah Khadijah sampai 25 tahun. Akhirnya Sayyidah Khadijah di usia 65 tahun, Sayyidah Khadijah wafat dan Nabi ketika itu usia 50 tahun. Sekian dulu, bisa kita lanjut lain waktu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.